Sungguh si pohon kapas ditanam orang di Pulau Penyengat. Walaupun suasana COVID-19, Pak Menteri PU dan jajarannya tetap semangat. Terima kasih pimpinan. Saya hanya akan menyampaikan beberapa hal yang sifatnya umum saja. Pertama, dua target sasaran kita sudah jelas dalam program ke depan, yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Kalau kita bicara percepatan pemulihan ekonomi, tentu relevansinya dengan salah satunya dengan peningkatan daya beli masyarakat. Kalau kita bicara usaha meningkatkan daya beli masyarakat, tentu program yang harus diperbanyak di Kementerian PU adalah program-program langsung ke masyarakat dalam bentuk program-program bantuan padat karya tunai. Maka kami sarankan Pak Menteri, agar karena anggaran di Kementerian PU ini sangat besar, sebaiknya program-program langsung yang selama ini diberikan seperti BSPS, P3 TGAI, Kotaku, PISU, Rusunawa, sebaiknya itu yang diperbesar, Pak. Agar supaya masyarakat bisa langsung menikmati itu dan bermanfaat sekali untuk kehidupan mereka ke depan. Khusus P3 TGAI, Pak Menteri, kalau boleh, kami sarankan, Pak, tidak semua provinsi punya sawah, Pak. Kepri itu sawahnya hanya 2 kabupaten. Jadi anggaran P3 TGAI yang dialokasikan ke Kepri itu hanya 10% dapat kami manfaatkan, Pak. Kalau boleh, Pak, keputusan menterinya dirubah, Pak. Diperluas untuk kelompok-kelompok tani hortikultura. Karena kita ada kelompok tani ekspor ke Singapura, Pak, dan petani-petani kampung, betul, Pak. Ada kelompok-kelompok tani yang jadi buffer zone-nya Batam, Pak, banyak sekali. Kalau boleh itu Pak Menteri, supaya kami juga bisa menikmati program P3 TGAI secara maksimal. Yang kedua, Pak Menteri, karena di paparan Pak Menteri ini tidak ada paparan terkait kegiatan-kegiatan proyek KPBU yang sedang berjalan dan akan berjalan, saya ingin mempertanyakan perkembangan jembatan Batam Bintan, Pak. Yang kemarin saya dengar skemanya KPBU. Karena yang sudah 15 tahun, Pak, kemarin secara vulgar pada saat kampanye Pak Jokowi sampaikan, hari ini masyarakat semua nuntut nih sama saya, sama gubernur, sama bupati di sana. Kalau boleh, Pak, ini supaya jadi prioritas, Pak. Karena skemanya KPBU mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu APBN. Dan kalau boleh 2021 sudah bisa dimulai lah, Pak, supaya ada juga muka kita di kampung, Pak. Kemudian yang ketiga, Pak, tadi banyak teman-teman bilang, sampai yang dari Sulawesi Selatan, teman saya Pak Aras, sampai saat ini Sulsel itu masih Republik Indonesia. Kalau boleh Pak, nanti usulan-usulan kami itu tolong sangat-sangat dipertimbangkan. Nanti dalam pembahasan bersama Eselon 1 Bapak, kita akan bahaslah secara seksama, agar supaya kami yang sudah menandatangani janji pada saat pelantikan akan memperjuangkan program-program di daerah di dapil kami masing-masing. Beberapa bisalah kami jadikan sebagai instrumen kami supaya eksistensi kami di tengah-tengah masyarakat itu tetap diperhitungkan, Pak Menteri. Mudah-mudahan itu jadi perhatian Bapak. Kemudian khusus untuk PLBN, Pak. Mungkin karena COVID kemarin saya dengar PLBN yang di Serasan Natuna itu tertunda. Tapi tolong Pak, PLBN ini mesti menjadi prioritas-prioritas kita. Batas-batas wilayah terluar kita sekarang sudah mulai diganggu-ganggu sama orang, Pak. Natuna itu sudah mulai diganggu sama China lagi, Pak. Kita mesti membangun sense of responsibility mereka, rasa memiliki mereka. Karena ternyata tidak hanya TNI, Pak, nelayan yang banyak menginfokan, Pak, kalau ada gangguan-gangguan dari luar. Jadi untuk PLBN tolong, Pak. Saya hanya titip satu Anambas, Pak. Anambas itu kalau orang bicara jalan nasional sepanjang ini 100 km, hanya 30 km, Pak. Baru 26 km, Pak. Saya lihat tidak ada di sini, Pak. Tinggal 4 km lagi, Pak. Daerah itu sama Natuna juga memberikan kontribusi besar karena penghasil minyak dan gas yang selama ini sudah memberikan hasil kepada negara yang cukup besar. Nah, saya kira hanya itu, Pak Menteri. Terima kasih. Sementara waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ansar. Sekarang Pak Sarut. Jembatan Batam Bintan, ya itu sedang ada KPBU, nanti sebentar lagi akan kita lelang pada sekarang sedang di
datanya sudah ada, nanti kita akan lelang jembatan Bintan. Kalau jalan Anambas, saya kira sisa tinggal 4 km. Jadi sebenarnya harus selesai tahun ini dan direalisasi sampai 2021.